Penerimaan token Pi oleh penerima tunduk pada keakuratan pernyataan dan jaminan berikut. Penerima dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut. Penggunaan token. Penerima memperoleh token untuk tujuan eksklusif menggunakan token untuk akun penerima sendiri, bukan sebagai calon atau agen. Dan tidak dengan maksud untuk dijual kembali, spekulasi, atau investasi, dan penerima tidak memiliki niat untuk menjual, memberikan partisipasi apapun dalam, atau mendistribusikan yang sama dan tidak bertindak sebagai penjamin emisi, dealer atau orang lain yang berpartisipasi dalam distribusi token. Penerima tidak mengharapkan keuntungan dari memperoleh token. Penerima memahami bahwa likuiditas apapun untuk token atau untuk menjual kembali token mungkin terbatas dan penerima tidak boleh memperoleh token dengan harapan menjual kembali dengan keuntungan. Penerima memahami bahwa token dirancang semata-mata untuk tujuan penggunaannya di jaringan Pi. Token tidak mewakili hak atas aliran pendapatan, distribusi, pembagian keuntungan, atau bentuk imbalan atau bunga uang lainnya. Peserta yang dilarang. Penerima bukan warga negara atau penduduk wilayah geografis di mana penggunaan token kriptografi dilarang oleh hukum, keputusan, peraturan, perjanjian, atau tindakan administratif yang berlaku. Warga negara atau penduduk, atau berlokasi di suatu wilayah geografis yang tunduk pada sanksi atau embargo AS atau lainnya yang berlaku, individu, atau individu yang dipekerjakan oleh suatu entitas yang diidentifikasi dalam daftar orang atau entitas yang ditolak Departemen Perdagangan AS, Departemen Perdagangan AS daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus atau daftar orang yang diblokir. Daftar pihak terlarang Departemen Luar Negeri AS atau daftar sanksi yang diadopsi oleh PBB dan Uni Eropa sejauh sanksi tersebut diperluas oleh pemerintah Inggris ke wilayah luar negerinya. Karena daftar tersebut mungkin diubah dari waktu ke waktu. Pi Network dapat, atas kebijakannya sendiri, menolak atau menyetujui penerima manapun dan akan, atas kebijakannya sendiri, menentukan yurisdiksi tempat akuisisi potensial dapat dilakukan. Pembatasan transfer. Token tidak dimaksudkan sebagai sekuritas tetapi ada ketidakpastian substansial mengenai klasifikasi sekuritas aset digital saat ini, dan tidak ada penawaran, penjualan, atau distribusi token yang telah terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC atau otoritas lainnya di negara bagian atau negara atau yurisdiksi lain. Jika token dianggap sebagai sekuritas, mereka dapat dikenai pembatasan penjualan kembali dan persyaratan lainnya. Token tidak dapat ditransfer selain sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerima memperoleh token hanya melalui kontribusi penambangan dan tidak ditawarkan atau dijual token, secara langsung atau tidak langsung, melalui segala bentuk ajakan umum atau iklan umum. Termasuk iklan, artikel, pemberitahuan, atau komunikasi lain apapun yang dipublikasikan di surat kabar, majalah atau media serupa atau disiarkan melalui televisi atau radio. Atau setiap seminar atau pertemuan lain yang hadirinnya diundang oleh ajakan umum atau iklan umum. Kecanggihan penerima dan akses informasi. Penerima memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang token kriptografi, mekanisme penyimpanan token, seperti dompet token, teknologi blockchain, dan protokol keamanan yang sesuai serta masalah keuangan dan bisnis untuk memahami dan menghargai risiko dan implikasi dari memperoleh token. Penerima telah memperoleh informasi yang cukup tentang jaringan Pi dan token untuk membuat keputusan yang tepat untuk memperoleh token. Kepatuhan dengan hukum. Penerimaan penerima dan setiap penggunaan, penjualan atau transfer token prospektif sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi penerima. Namun tidak terbatas pada kapasitas hukum dan persyaratan ambang batas lainnya di yurisdiksi tersebut untuk penerimaan, penggunaan, penjualan atau transfer token. Masuk ke dalam kontrak dengan perusahaan, setiap valuta asing atau pembatasan peraturan yang berlaku untuk penerimaan, penggunaan, penjualan atau transfer tersebut dan persetujuan pemerintah atau lainnya yang mungkin perlu diperoleh. Pajak. Penerima memahami bahwa penerima bertanggung jawab penuh atas pajak apapun sebagai akibat dari masalah dan transaksi yang berkaitan dengan token. Dan setiap akuisisi, kepemilikan, penggunaan,
penjualan, atau disposisi token lainnya di masa mendatang yang dipegang oleh penerima. Penerima akan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku di yurisdiksinya yang timbul dari perolehan atau penggunaan token oleh penerima. Penerima memahami bahwa penerima harus berkonsultasi dengan penasihat pajak penerima sendiri.